I hit the curb in my work boots. One more bruise, I'm still upright. Pocket full of change and bad news. Still got a spark in my chest tonight. Your hand on the door, then it's gone. Bayangkan, sebuah panggung di mana anak-anak muda berusia 18 tahun memacu mesin dua roda dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam. Mereka tidak hanya bertaruh nyawa, tapi mereka juga sedang bertarung memperebutkan tahta tertinggi di dunia balap motor, MotoGP. Berdiri sesosok monster baru, pemuda 18 tahun asal Spanyol yang sedang melakukan hal-hal tidak masuk akal di atas sirkuit. Namanya Máximo Quiles. Sampai pertengahan Mei 2026, Quiles bukan cuma sekedar memimpin klasmen. Dia mendominasi total. Bayangkan, dia belum pernah sekalipun absen dari podium musim ini. 4 kemenangan sudah dikantonginya, termasuk hat-trick kemenangan beruntun yang membuat para rivalnya frustasi setengah mati. Dia melesat sendirian di puncak klasmen dengan keunggulan lebih dari 60 poin. Banyak pengamat berkata, kalau Veda Ega Pratama ingin menjadi juara dunia sejati, bukan sekedar pemenang balapan biasa, maka Veda wajib membaca, mempelajari, dan meniru isi kepala dari seorang Máximo Quiles. Mengapa Quiles begitu menakutkan? Bagaimana cara pemuda ini mengajari seluruh grid Moto3, termasuk Veda, tentang apa arti sebenarnya dari mental juara? Dan rahasia taktik apa yang membuat Quiles kini dijuluki sebagai the next big thing di MotoGP? Titisan langsung dari sang alien, Marc Marquez. Mari kita bedah arsitektur balap sang calon juara dunia dan melihat jalan setapak yang harus dilalui Veda Ega Pratama untuk merebut mahkota tertinggi itu. Untuk memahami seberapa mengerikannya Máximo Quiles di musim 2026, mari kita lihat angka-angka yang ada di atas kertas. Di kelas Moto3 yang terkenal sangat chaotic, sangat liar, di mana menyalip di tikungan terakhir bisa membuat Anda melorot dari posisi pertama ke posisi 10 dalam sekejap. Konsistensi adalah sesuatu yang langka, tapi bagi Quiles, konsistensi adalah makanan sehari-hari. Rookie of the Year 2025 ini bertransformasi menjadi veteran yang sangat dingin di musim 2026 bersama Aspar Team dan CF Moto. Sampai pertengahan Mei, trennya sangat gila, selalu podium di setiap race. Mari kita bedah 3 balapan terakhirnya yang membuat dunia tercengang. Pertama, sirkuit Jerez Spanyol. Di bawah terik matahari, Quiles menunjukkan kecepatan murninya. Start dari pole position, dia langsung melesat tanpa ampun. Dominan sejak lampu start padam, memimpin jalannya balapan, dan menyentuh garis finish dengan keunggulan hampir 2 detik. Di Moto3, jarak 2 detik itu seperti jarak antar planet. Itu adalah kemenangan keduanya musim ini. Kedua, Le Mans, Prancis. Cuaca berubah drastis, hujan turun, trek basah, licin, dan penuh jebakan. Banyak rider senior bertumbangan. High side, low side, kekacauan terjadi di mana-mana. Apakah Quiles panik? Sama sekali tidak. Dia melakukan balapan lights to flag, menguasai balapan sepenuhnya dari awal sampai akhir di tengah badai. Kemenangan ketiga didapat secara dramatis, membuktikan bahwa dia bukan cuma jago di trek kering, tapi juga raja di lintasan basah. Ketiga dan yang paling gila, Barcelona, Catalunya. Disinilah mental juaranya diuji sampai batas maksimal, bertarung ketat, saling senggol, hingga duel tikungan terakhir melawan Alvaro Carpe. Quiles menang tipis, hanya selisih 0,094 detik. Hat-trick kemenangan beruntun, kemenangan keempatnya musim ini, sekaligus memperlebar jarak klasmen menjadi plus 64 poin. Apa yang membuat pencapaian ini begitu agung? Jawabannya adalah versatility, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Quiles bisa menang dengan cara melarikan diri sejak lap pertama seperti di Jerez. Dia bisa menang di tengah kekacauan hujan seperti di Le Mans. Dan dia bisa menang dalam duel 1 lawan 1 di lap terakhir seperti di Barcelona. Di usia 18 tahun, dia tidak balapan seperti anak remaja yang emosional. Dia balapan dengan kalkulasi seorang juara dunia sejati. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke menu utama kita. Kita bedah apa yang terjadi di sirkuit Barcelona, Catalunya. Karena balapan ini adalah cetak biru sempurna dari kecerdasan taktis seorang Máximo Quiles, balapan ini adalah ruang kelas, di mana Quiles sedang memberikan kuliah terbuka bagi seluruh pembalap muda, termasuk Veda Ega Pratama.
Sesi kualifikasi tidak berjalan mulus untuk Quiles. Dia gagal mengamankan barisan depan dan harus puas start dari P7 alias grid ketiga. Bagi sebagian pembalap muda, start dari P7 di Barcelona bisa memicu kepanikan. Mereka akan cenderung memaksa maju di tikungan pertama, melakukan manuver agresif yang beresiko, membuat ban habis, atau bahkan berujung crash. Tapi apa yang dilakukan Quiles? Patience and timing attack. Kesabaran dan serangan yang terukur. Saat balapan dimulai, Quiles tidak gerasa-gerusuk. Dia membiarkan rombongan depan berhamburan. Dia menempatkan dirinya di grup depan yang berisi 8-10 pembalap. Selama paruh pertama balapan, Quiles justru terlihat bersembunyi. Dia menghemat bannya, menjaga ritme motornya, dan yang paling penting, dia mengamati kelemahan rival-rivalnya. Dia membaca siapa yang bannya mulai habis, siapa yang mulai melebar di tikungan, dan di mana titik pengereman terbaik untuk menyerang. Baru ketika balapan menyisakan 57 lap terakhir, saat tangki bahan bakar mulai ringan dan ban pembalap lain mulai kehilangan cengkraman, sang monster mengeluarkan taringnya. Quiles merangkak naik dengan presisi yang mengerikan. Satu persatu pembalap dilewatinya. Hingga masuk ke lap terakhir, dia berhasil mengambil alih pimpinan balapan dari Uriarte dan David Munoz. Namun drama sesungguhnya terjadi di tikungan terakhir. The infamous last corner of Barcelona. Boots on asphalt. Boots on asphalt. I don't fall, I don't crawl. Boots on asphalt. David Munoz melakukan serangan nekat, sebuah last corner dive yang sangat agresif. Motor mereka sejajar, ruang menyempit, dan kontak fisik tidak terhindarkan. Terjadi benturan ringan juga dengan Alvaro Carpe yang mengintai di belakang. Di bawah tekanan ekstrem seperti itu, pembalap biasa mungkin akan goyah, menutup gas atau kehilangan kendali. Tapi Quiles menunjukkan mental toughness kelas dewa. Dia mempertahankan posisinya dengan kokoh, menegakkan motornya lebih cepat, mendapatkan traksi yang lebih baik saat keluar dari tikungan, dan melesat membelah garis finish untuk menang dengan margin setipis selembar rambut 0,094 detik. Kemenangan ini bukan cuma soal piala, kemenangan ini memberikan catatan sejarah. Kemenangan ke-800 bagi negara Spanyol di kelas Moto3. Dan yang paling penting, kemenangan ini membuktikan keunggulan racecraft Quiles. Bagaimana dia mengelola tekanan di kandangnya sendiri di depan ribuan fans Spanyol yang menuntutnya untuk menang. Dia tidak selalu menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi, tapi dia tahu persis cara memenangkan balapan pada hari Minggu. Titisan Marc Marquez. Banyak pengamat MotoGP yang mulai menyamakan gaya balap Massimo Quiles dengan sang legenda hidup Marc Marquez. Dan jika Anda melihat lebih dekat, kemiripan itu bukan sekedar hisapan jempol. Mereka berdua memiliki DNA yang sama, agresif, tak kenal takut, tapi memiliki otak yang jenius di balik helmnya. Mari kita bedah 4 pilar utama yang menjadi rahasia kekuatan strategi balap Massimo Quiles di musim 2026 ini. Pertama, manajemen ban yang super. Di kelas Moto3, motor memiliki tenaga yang relatif setara. Yang membedakan adalah seberapa banyak grip ban yang tersisa di akhir balapan. Quiles memiliki kemampuan seperti pembalap veteran berusia 30 tahun dalam menghemat ban. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus meluncur rileks. Kedua, overtaking yang kalkulatif. Quiles terkenal sangat agresif. Gaya balapnya adalah late braking, mengerem sangat lambat mendekati tikungan, dan menusuk dari sisi dalam atau inside move. Tapi perbedaannya dengan pembalap agresif lainnya adalah setiap manuver Quiles sudah diperhitungkan dengan matang. Dia jarang sekali membuat lawannya terjatuh dan dia hampir tidak pernah terlibat dalam kecelakaan konyol. Ketiga, ketenangan di tengah chaos. Balapan Moto3 seringkali terlihat seperti tawuran di atas motor. Senggolan, slipstream massal, dan strategi curang adalah hal biasa. Quiles memiliki mental toughness yang membuatnya bisa tetap tenang, menjaga kepala tetap dingin meskipun di kanan kirinya motor rival saling bergesekan. Keempat, kemampuan recovery yang cepat. Kadang-kadang Quiles melakukan start yang buruk, seperti di Jerez, di mana dia sempat melorot atau membuat kesalahan kecil di lap ke-7. Namun, alih-alih panik dan melakukan kesalahan beruntun, dia bisa langsung menata ulang fokusnya, melakukan recover di lap yang sama, dan kembali ke ritme terbaiknya. Tentu saja, Quiles bukan manusia tanpa celah. Dia masih memiliki kelemahan yang bisa diperbaiki. Kadang-kadang dia terlalu agresif di awal lap, sehingga membuang energi secara sia-sia. Dan performa kualifikasinya belum selalu dominan, karena dia seringkali harus puas start dari barisan kedua atau ketiga.
Namun ketika balapan dimulai, semua kelemahan itu tertutupi oleh keunggulan race pace-nya yang superior. Dia adalah paket lengkap seorang juara dunia. Count me out, then count again. I'm still here at the edge of it. Boots on asphalt. Boots on asphalt. I don't fold, I don't crawl. Boots on asphalt. Boots on asphalt. Hear me hit that wall. Hey! Veda harus belajar dari mentalitas Quiles. Sekarang mari kita bawa pulang pembahasan ini ke pahlawan kita, Veda Ega Pratama. Sebagai sesama pembalap muda yang bertarung di musim 2026, Veda sebenarnya sudah melakukan hal yang luar biasa. Dia berada di koridor yang tepat untuk menjadi bintang masa depan. Di usia yang sangat muda, Veda sudah mencetak sejarah dengan meraih podium ketiga di sirkuit Goiânia, Brasil. Podium pertama bagi Indonesia di ajang Grand Prix. Dia juga finish keempat di Le Mans dalam kondisi basah dan beberapa kali menembus posisi 8 besar. Saat ini Veda adalah salah satu kandidat terkuat untuk menyabat gelar Best Rookie musim 2026. Veda punya modal yang sangat mewah, fighting spirit yang membara, keberanian melakukan overtaking yang membuat komentator internasional berteriak kagum, adaptasi yang cepat di berbagai kondisi trek, dan mentalitas baja yang membuatnya langsung bangkit setelah mengalami kecelakaan hebat. Tetapi jika target Veda adalah menyusul poin Máximo Quiles dan merebut tahta juara dunia, ada beberapa pelajaran berharga yang harus diserap Veda dari gaya balap Quiles. Pelajaran pertama, konsistensi dan manajemen resiko. Quiles saat ini memimpin dengan 115 poin lebih, sementara Veda berada di barisan top 5 dengan kisaran 50 hingga 58 poin. Jarak ini tercipta karena Quiles belum pernah finish di luar podium. Sedangkan Veda masih mengalami fluktuasi hasil. Contohnya kecelakaan yang dialami Veda di Amerika Serikat. Atau beberapa balapan di mana dia kehilangan poin penting. Veda harus belajar dari Quiles tentang arti kata sabar. Tidak semua balapan harus dimenangkan di lap pertama. Kadang-kadang, finish di posisi aman lebih penting daripada memaksakan diri yang berujung pada 0 point. Pelajaran kedua, memperbaiki sesi kualifikasi. Veda memiliki bakat luar biasa dalam melakukan comeback. Di Catalunya, Veda sempat harus start dari posisi belakang, entah P17 atau P21. Namun secara ajaib, mampu merangkak naik dan finish di posisi ke-6 atau ke-8. Ini membuktikan bahwa race pace Veda itu kencang. Tapi bergantung pada aksi comeback di setiap balapan adalah hal yang sangat melelahkan dan berbahaya. Jika Veda bisa memperbaiki catatan kualifikasinya dan start dari barisan yang sama dengan Quiles seperti di P5 atau P7, maka peluang Veda untuk bertarung memperebutkan kemenangan akan terbuka lebar sejak awal. Pelajaran ketiga, seni menyerang di lap-lap akhir atau timing attack. Veda terkadang terlalu menguras energi dan bannya di awal balapan karena harus melewati belasan pembalap di depannya. Akibatnya, di sisa 3 lap terakhir, motor Veda seringkali kekurangan daya cengkraman untuk melakukan serangan final. Disinilah Veda harus meniru taktik Passions plus timing attack milik Quiles. Simpan tenaga ban Anda, biarkan lawan saling bertarung. Lalu hantam mereka di saat mereka sudah kelelahan. Banyak pengamat MotoGP internasional yang memprediksi bahwa di masa depan, rivalitas sejati di kelas tertinggi akan mempertemukan Máximo Quiles dan Veda Ega Pratama. Mereka adalah dua kutub bakat yang berbeda. Quiles dengan kecerdasan taktisnya yang dingin, dan Veda dengan talenta mentahnya yang panas dan berani. Jika Veda mampu mengadopsi ketenangan, manajemen ban, dan kecerdasan taktik milik Quiles tanpa kehilangan keberanian aslinya, maka Indonesia tidak lama lagi akan memiliki seorang juara dunia MotoGP. I'm still here at the edge of it. Boots on asphalt. Boots on asphalt. I don't fold, I don't crawl. Pada akhirnya, perjalanan musim 2026 masih panjang. Máximo Quiles memang sedang berada di atas angin, memimpin jalannya kompetisi dengan dominasi yang menakutkan. Tapi roda berputar, sirkuit demi sirkuit berikutnya akan menyajikan tantangan baru yang berbeda. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa anak muda dari Indonesia bisa sejajar dengan pembalap-pembalap terbaik Eropa. Sekarang saatnya meningkatkan level permainan. Saatnya belajar dari sang rival, memperbaiki kelemahan, dan bersiap untuk memberikan kejutan besar di balapan-balapan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Ega Pratama akan mampu memotong jarak poin dari Máximo Quiles dan meraih kemenangan pertamanya di musim ini?